Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusalli ala karim amma ba'du. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita materi sejarah Islam dengan pokok bahasan yaitu dakwah Rasulullah SAW ke Taif dan perjalanan Isra Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita membahas dua pokok bahasan yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu bagaimana hijrahnya para sahabat, pertama ke Habasyah dan kedua ke Habasyah, yang membuahkan hasil. Hadirin, bagaimana Raja Najasyi melihat akhlak para sahabat. Begitu Rasulullah SAW mengirimkan surat tawaran kepada Raja Najasyi untuk masuk Islam, maka gayung bersambut, Raja Najasyi pun akhirnya menerima tawaran Rasulullah SAW. Begitu juga hadirin, bagaimana keadaan Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, Bani Thalib dan Bani Hashim, yang diboikot di Bukit Abi Thalib. Mereka dalam keadaan yang begitu mengenaskan, hadirin. Jadi mereka diboikot, tidak boleh ada yang mendatangi mereka, tidak boleh ada yang berjual beli dengan mereka, tidak boleh ada yang berinteraksi dengan mereka. Maka seandainya ada yang mau jual beli pun, mereka harus membelinya dengan harga yang sangat mahal sekali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasca pemboikotan ini hadirin, dua orang yang senantiasa mendukung dakwahnya Nabi, yaitu paman beliau Abu Thalib, meskipun beliau sampai akhir hayatnya hadirin tidak memeluk Islam, tapi beliau ini adalah menjadi garda terdepan melindungi Nabi daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Dan akhirnya hadirin, setelah pemboikotan ini, paman beliau Abu Thalib Allah cabut nyawanya. Begitulah istri beliau, orang yang senantiasa mendukung dakwah beliau, baik dari sisi harta, waktu, dan perhatian, dicurahkan sepenuhnya kepada beliau, yaitu istri beliau Sayyidatina Khadijatul Kubra, orang paling banyak berjasa dengan Nabi. Bahkan harta beliau yang kita ketahui bahwasanya kekayaan Mekah ini hadirin 2/3-nya adalah kekayaan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pun Allah Subhanahu wa taala panggil ke hadiratnya. Hingga hadirin, dua orang yang Nabi cintai ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Maka penindasan pun luar biasa merajalela, seperti halnya kita ketahui sebelumnya bagaimana keadaan Rasulullah SAW selepas wafatnya paman beliau Abu Thalib. Jadi penindasan luar biasa diarahkan kepada beliau. Jika sebelumnya penindasan ini hanya diberikan kepada para sahabat, setelah wafatnya Abu Thalib, ini penindasan diberikan kepada beliau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah hadirin Mekah ini tidak ada lagi tempat bagi orang kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW berpikir, mencari ilham, mencari tempat di mana tempat kira-kira yang bisa menampung, menjadi perlindungan kaum muslimin daripada penindasan. Maka Rasulullah SAW bersama Zaid, anak angkat beliau, Zaid bin Harisah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke kota Taif. Kota Taif ini hadirin sekitar 70 km daripada kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi berada di bawah pegunungan Asir dan Al-Hada. Jadi Rasulullah SAW tiba di Taif. Langsung Rasulullah SAW menemui tokoh-tokoh Taif, di mana hadirin
Tokoh Taif yang kita kenal dan harus kita ingat, dia adalah Abdi Jalil, Hubaib dan Mas'ud. Jadi ketiga tokoh ini hadirin didatangi oleh Nabi. Maka setiba Nabi di Taif, beliau menawarkan agama Allah kepada mereka dan mengajak mereka agar membantu beliau. Namun bukan hanya mereka menolak, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bangsa Arab yang dikenal dengan adatnya yang sangat menghormati tamu, itu pun tidak mereka lakukan terhadap Nabi. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan menyambut beliau dengan sikap yang sangat buruk. Di antara mereka hadirin melakukan penolakan terhadap ajakan Nabi dan katanya salah satu di antara mereka, aku akan nekat mencuri kelambu Ka'bah katanya, jika memang benar Allah mengutusmu seperti yang engkau katakan tadi. Jadi Nabi bercerita bahwasanya saya ini adalah utusan Allah, saya ini Nabi Allah. Tapi mereka tidak percaya. Yang lain mengatakan bahwasanya dengan sinis dia mengatakan, tidak adakah orang yang lebih pantas oleh Allah jadikan Nabi sebagai Nabi selain kamu katanya. Bahkan yang ketiga mengatakan, agak lembut sedikit hadirin, demi Allah dia katakan, aku tidak mau berbicara dengan kamu, sebab jika kamu seorang nabi seperti yang pengakuan kamu katakan, lalu aku menolaknya, tentu hal itu akan mendatangkan bencana bagiku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kayak gini hadirin, dalam keadaan seperti ini, ketika Rasulullah SAW bersiap sudah meninggalkan kota Taif, 10 hari beliau di sana tidak membuahkan hasil. Maka ketika beliau hadirin ingin pamit untuk meninggalkan kota Taif, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokoh tadi hadirin memerintahkan anak-anak kota Taif untuk mengganggu Rasulullah, mencaci beliau serta melempari beliau bersama Zaid bin Harisah dengan bebatuan. Hingga hadirin diriwayatkan sandal beliau nih hadirin penuh dengan berlumuran darah. Maka dalam keadaan itu hadirin beliau terus berlari meninggalkan kota Taif. Hingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merasa aman, beliau singgah di kebun anggur milik anak Rabi, dan seraya beliau berdoa dengan doa yang panjang, yang kurang lebihnya doanya kalau dalam bahasa Arab saya bacakan dalam satu kitab. Doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allahumma ilaika asku du'fa quwati wakilata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwim mallaktahu amri in illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hi awsa'uli a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu zulumatu wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah min ayyan zilabi ghadabuka aw yahilla alayya sahatuka lakal utba hatta tarada wala haula wala quwata illa billah. Yang artinya, Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli.
sebab sungguh luas nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kemurkaan-Mu dan yang Engkau timpakan kepadaku, kepada Engkaulah aku adukan hatiku, sehingga Engkau ridha kepadaku, dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendak-Mu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat doa yang Rasulullah SAW panjatkan, hadirin, Allah sang penguasa seluruh alam pun menunjukkan keperkasaannya. Demikian sedih doa yang Rasulullah SAW panjatkan, sehingga malaikat Jibril alaihissalam datang memberi salam kepada beliau dan berkata kepada Rasulullah SAW, kata Jibril, Allah telah mendengar perbincanganmu dengan kaummu, dan Allah pun telah mendengar jawaban mereka, dan Dia mengutusmu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun yang kau perintahkan. Kemudian malaikat itu pun datang kepada Rasulullah SAW dan seraya berkata, kata malaikat penjaga gunung, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Sehingga siapa saja, jika engkau suka, aku akan benturkan kedua gunung di sisi kota ini, katanya. Sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawaran malaikat penjaga gunung tidak diterima oleh Rasulullah. Karena kita kenal hadirin, Rasulullah SAW ini adalah orang yang bersifat pengasih dan mulia. Beliau jawab kepada malaikat penjaga gunung. Kata beliau, aku berharap kepada Allah, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulianya doa yang Rasulullah SAW panjatkan dan bagaimana respon beliau terhadap tawaran malaikat penjaga gunung, hadirin, ini membuahkan hasil. Orang-orang Taif, hadirin, kalau kita lihat di Baros, di Indonesia sendiri, hadirin, ada kuburan-kuburan mereka. Jadi orang-orang Taif inilah yang menjadi asbab tersebarnya Islam ke Indonesia. Kita bayangkan, seandainya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kota Taif ini dibenturkan dua gunung oleh malaikat penjaga gunung, kita bisa membayangkan kira-kira sampaikah Islam kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kala Rasulullah SAW telah berdoa, maka Utbah dan Saibah, anaknya Rabi'ah tadi, hadirin, dia melihat Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harisah nih, hadirin, berlumuran darah serta banyak sekali luka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utbah dan Saibah nih, hadirin, memerintahkan budak mereka yang bernama Abbas, budak mereka yang bernama Addas, bukan Abbas. Jadi Addas mereka perintahkan untuk mengambilkan Rasulullah bersama Zaid bin Harisah sepiring anggur untuk mereka nikmati. Addas ini, hadirin, adalah seorang Nasrani. Jadi dia berasal dari negeri yang namanya Niwaha. Jadi negeri yang namanya Niwaha ini, hadirin, adalah kota kuno di timur Sungai Tigris. Timur Sungai Tigris. Jadi kalau kita lihat peta itu, dia di sebelah utara kota Baghdad dan Irak. Jadi dia merupakan dahulu ibu kota kerajaan Assyria purba. Jadi hadirin, tak kala Nabi SAW disuguhkan oleh Addas anggur,
Maka Rasulullah SAW membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Melihat apa yang Nabi kerjakan, Adas pun heran. Jadi karena selama ini tidak pernah ia mendengar orang membaca seperti itu sebelumnya. Lalu dia ditanya oleh Nabi, "Wahai Tuan, siapa gerangan namamu?" Maka Adas pun menyebut namanya. Ditanya Nabi, "Dari mana asalmu?" Maka Adas menjawab, "Saya dari Niwaha," katanya. Maka Nabi katakan, "Oh, Niwaha ini adalah kotanya ada Nabi. Orangnya soleh. Namanya Yunus bin Matta." Maka Adas pun terkejut. Kata Adas kepada Nabi, "Dari mana engkau tahu tentang Yunus bin Matta?" Karena Nabi katakan, "Dia adalah saudaraku." Tapi kata Adas, "Sungguh demi Allah, aku telah keluar dari negeri itu dan tidak ada negeri itu kecuali hanya sekitar 10 orang saja yang mengenal siapa itu Ibnu Matta." Maka Nabi katakan, "Yunus bin Matta itu saudaraku. Ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Allah memberitahukan kepadaku tentangnya." Maka beliau pun membacakan Quran surat Yunus yang menceritakan perihal Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga hadirin begitu takjubnya Adas mendengarkan Quran yang Nabi bacakan. Maka seketika ia mengecup kepalanya Nabi, tangan dan kaki Nabi ia kecup. Dan pada saat itu juga ia menyatakan diri untuk memeluk Islam. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi melihat kelakuan Adas nih hadirin, Utbah dan Saibah nih memanggil budaknya. "Wahai Adas," katanya, "apa yang kau lakukan tadi kepada orang itu? Kami melihatmu mencium keningnya dan kedua kakinya, padahal kami tidak pernah melihatmu berbuat seperti itu kepada orang lain." Maka Adas pun diam, dia tidak menjawab. Tapi Utbah dan Saibah menghardik, "Mengapa kamu diam?" Maka Adas pun menjawab, "Wahai tuanku," katanya, "tiada apa di dunia ini yang lebih baik dari apa yang aku lakukan tadi. Karena sesungguhnya lelaki itu telah mengabarkan kepadaku perkara yang tidak diketahui oleh manusia biasa kecuali seorang nabi." Jawab Adas. Maka Utbah dan Saibah pun dia tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata, "Hei Adas, tetaplah saja dalam Nasranimu itu. Jangan sekali-kali dia memalingkanmu dari agamamu, karena agamamu lebih baik daripada agama orang itu." Maka dia katakan, dia itu penipu. Tapi Adas tetap diam. Adas pun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keislamannya, menjadi seorang muslim sampai akhir hayatnya. Inilah hadirin hadiah Allah Subhanahu wa taala, tak kala Rasulullah SAW mendapatkan begitu besar ujian. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya, "pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat daripada peristiwa Uhud?" Maka Nabi katakan, peristiwa yang lebih berat daripada peristiwa Uhud itu adalah peristiwa perjalananku ke Thaif. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Thaif ini luar biasa perjuangannya Nabi dibandingkan perang Uhud. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun berjalan bersama Zaid bin Harisah hingga hadirin tiba di dusun Banu Nakhlah. Nabi bersama Zaid istirahat dan mendirikan sholat di sana. Sambil sholat, beliau menyaringkan bacaannya.
Ketika itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan ada serombongan tokoh jin dari dusun Nasibin. Dari dusun Nasibin, di mana tokoh-tokoh tersebut dipimpin salah satu di antaranya adalah yang bernama Wirdan. Kebetulan mereka melewati tempat itu, sehingga Wirdan pun memerintahkan kepada kawan-kawannya untuk berhenti untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang Nabi baca. Sehingga selesai Nabi sholat, mereka pun kemudian berdialog dengan beliau dan menyatakan keimanan mereka. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Jadi 9 orang tadi menyatakan keimanannya, mereka meneruskan perjalanan untuk menyampaikan keislaman, mendakwahkan agama Islam kepada para jin-jin lainnya. Sehingga peristiwa ini hadirin Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32 yang bunyinya hadirin bisa dilihat nih. Yang bunyinya Allah. Wa isarafuna. Coba saya perbesar. Wa isarafna ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله عليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan itu telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah dan beriman kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini hadirin bagaimana dakwahnya jin kepada kaum mereka juga. Setelah mendengarkan apa yang Nabi baca dalam sholatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadirin dua hadiah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW
tak kala kejadian di Taif. Jadi hikmahnya kejadian di Taif ini hadirin, masuk Islamnya Das dan masuk Islamnya rombongan jin. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rentetan duka yang datang beruntun kepada Nabi dari pemboikotan di lembah Abi Thalib, wafatnya Abi Thalib, disusul wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau terusir secara menyakitkan dari kota Taif. Maka Allah hibur Nabi SAW dengan masuknya Islam Ad-Das dan rombongan jin. Serta hadirin peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini hadirin peristiwa yang sangat ajib, yang benar-benar menguji keimanan kita hadirin dalam mempercayai apa yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sampaikan bagaimana latar belakang Isra dan Mi'raj. Maka hadirin, Isra dan Mi'raj ini hadirin Allah abadikan dalam surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya ila akhir ayat. Yang artinya hadirin, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa besar. Ulama katakan di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan Nabi dengan seruan hamba. Kenapa maksudnya hadirin? Hamba ini adalah panggilan terbesar oleh Allah kepada Nabi, panggilan yang paling mulia. Kenapa hadirin? Orang yang paling mulia di sisi bumi ini hadirin, di sisi Allah di muka bumi ini hadirin, orang yang merasa dirinya ini sebagai hamba. Artinya hamba itu hadirin prinsipnya jangankan memiliki harta, memiliki dirinya pun tidak ada. Kita ini adalah hamba. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala panggil, perintahkan untuk sholat, sebagai hamba kita datang untuk sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk zakat, maka kita harus taati zakat. Malam hari asik-asik tidur, diperintahkan untuk sholat tahajud, bangun kita sholat tahajud. Nyaman-nyaman makan pada siang hari, Allah perintahkan puasa, kita laksanakan puasa. Inilah hamba. Karena prinsip hamba itu menunggu apa saja yang diperintahkan oleh majikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara bagaimana cerita Isra Mi'raj. Jadi peristiwa ini hadirin adalah peristiwa yang sangat menakjubkan bagi Nabi SAW. Di peristiwa ini hadirin adalah peristiwa yang luar biasa. Jadi terjadinya mulai lepas tengah malam lagi sampai menjelang subuh. Singkat sekali waktunya. Jadi pada malam itu hadirin, Rasulullah SAW sedang tidur di dekat Ka'bah. Jadi tidurnya ini hadirin di antara paman beliau Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi tiba-tiba Rasulullah SAW mendengarkan suara yang memanggilnya. Hai orang yang sedang tidur, bangunlah. Maka Rasulullah pun terbangun. Ternyata di hadapannya berdiri malaikat Jibril, Mikael dan satu malaikat lainnya. Maka beliau langsung diajak hadirin dibawa ke sumur Zam-Zam. Beliau ditelentangkan di belah tubuh beliau dari tenggorokan sampai ke bawah perut. Kemudian Jibril mengoperasi dada beliau, membasuh hati 3 kali dengan air Zam-Zam serta membuang ketul hitam.
Jadi ketul hitam itu bahasa Arabnya a'laqah. Jadi ketul hitam itu hadirin adalah tempat setan membisikkan was-was. Jadi kita ini masih ada ketul hitam dalam diri kita. Maka was-was kita ini banyak. Apalagi mau sholat. Begitu kita sholat, langsung kita kebayang-bayang yang lain-lain. Merasa ada was-was mau kentut lah. Merasa seakan-akan air seninya keluar, macam-macam. Begitulah cara setan menggoda manusia. Jadi setelah dioperasi, dicuci hati beliau, jadi kemudian dikembalikan ke tempat asalnya. Dituangkan di dada beliau hikmah, keimanan, kesabaran, ilmu, dan keyakinan dalam Islam. Kemudian itu kembali, lalu beliau distempel dengan stempel kenabian. Jadi inilah hadirin peristiwa yang harus kita yakini. Begitulah yang terjadi, apa yang beliau sampaikan, beliau ceritakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, didatangkanlah setelah selesai tadi semua, didatangkanlah buraq. Buraq. Jadi kalau kita belajar kamus bahasa, istilah buraq itu hadirin kita artikan sebagai kendaraan binatang kendaraan Nabi. Bentuknya hadirin seperti kuda bersayap kiri dan kanannya. Buraq itu kalau kita baca istilah Quran, jadi artinya dalam Al-Quran itu buraq itu disebut barku. Barku itu artinya kilat. Jadi kalau kita belajar ilmu fisika, kilat itu kecepatannya itu hadirin sekitar 300 km per detik. Jadi cepat sekali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung-hitung 300 km per detik itu sekitar 186.000 mil. Nah, sedangkan jarak matahari kalau kita belajar sistem paralak ya, jarak matahari ke bumi itu sekitar 93 juta mil. Maka kalau dengan buraq tadi, dengan barku ya, barku itu hanya sekitar 8 menit sampai. Jadi ini perhitungan astronominya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jalankan bersama para malaikat dengan buraq. Yaitu pertama kalinya hadirin beliau Isra dulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram ini di Mekah, Masjidil Aqsa ini di Palestina. Ya pertama kali hadirin beliau ini tiba di Madinah dahulu. Beliau dibawa ke Thaibah, Madinah, mengerjakan 2 rakaat di situ. Lalu diberitahu bahwasanya ini nanti akan jadi tempat engkau berhijrah. Berikutnya beliau juga sholat di Madian, di sisi pohon tempat dahulu Nabi Musa alaihissalam ketika bernaung saat dikejar-kejar Fir'aun. Habis itu beliau sholat lagi di Tursina. Jadi satu lembah di Syam, tempatnya Nabi Musa berbicara dengan Allah. Kemudian beliau sholat di Bethlehem. Bethlehem itu hadirin tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Kemudian sampai di Baitul Maqdis. Jadi di Baitul Maqdis ini ternyata roh-roh para nabi ini hadirin yang terdahulu sudah menantikan kedatangan beliau untuk sholat berjamaah. Beliau pun mengimami sholat berjamaah. Lalu berikutnya Jibril membawakan di hadapan beliau segelas susu dan segelas khamar. Maka beliau pun memilih susu. Jibril berkata, engkau suci katanya, sekiranya engkau milih khamar maka sesatlah umatmu. Selanjutnya beliau dibawa keliling menyaksikan berbagai bentuk keadaan manusia di akhirat kelak. Jadi ada CCTV sudah ditampilkan video bagaimana manusia di akhirat kelak.
Jadi beliau menyaksikan sekelompok manusia yang bercocok tanam, dan seketika itu juga hasilnya dipetik. Maka Jibril memberitahu bahwa mereka ini adalah umatmu yang suka menginfakkan harta di jalan Allah. Maka balasannya nih hadirin langsung seketika itu juga. Lalu beliau melihat segolongan manusia yang memukuli kepalanya sendiri hingga hancur. Tapi seketika kepalanya utuh kembali, lalu hancur lagi. Kemudian seterusnya seperti itu. Maka Jibril memberitahu bahwasanya mereka ini adalah manusia yang suka mengabaikan sholat. Jadi kalau kita mengabaikan sholat, kerjaan kita nanti di akhirat mukul-mukul kepala. Kepala dipukul, kesakitan, hancur kepalanya, dipukul lagi, pukul lagi. Maka momen bulan Ramadan nih hadirin, jangan sampai kita ini ketinggalan sholat. Habis itu, jadi beliau melihat lagi ada manusia memakan kayu berduri serta batu panas dari neraka. Maka Jibril cerita bahwasanya ini orang-orang yang enggan berzakat. Nabi melihat lagi ada segolongan manusia yang masing-masing menghadapi 2 mangkok. Lalu ada mangkok berisi daging masak, satunya lagi daging mentah. Anehnya mereka itu lebih suka makan daging mentah. Maka Jibril katakan ini gambaran umat yang memiliki pasangan yang sah, tapi dia senang berbuat zina. Lalu hadirin diperlihatkan lagi orang yang berenang di sungai darah, dilempari batu. Nah, jadi batu-batu itu makan lagi oleh mereka. Jadi diceritakan oleh Jibril ini orang yang suka memakan riba. Habis itu ada lagi orang yang memotong lidahnya sendiri dengan gunting besi. Habis dipotong, utuh lagi, potong lagi, utuh lagi. Jadi Jibril katakan ini orang yang suka menasihati kebaikan orang lain, tapi ia sendiri kadang mengamalkannya. Ada lagi Nabi menyaksikan orang yang mencakar-cakar wajahnya dan dadanya dengan kukunya sendiri. Maka Jibril katakan ini orang yang suka menceritakan keburukan orang lain. Nah, hati-hati ini hoax. Nah, jadi berita sekarang tuh bahaya. Nah, habis itu ada orang yang bibirnya kayak bibir unta. Jadi disuapkan bara ke dalam mulutnya. Ini Nabi katakan ini orang yang Jibril katakan orang yang suka memakan harta anak yatim secara batil. Habis itu ada lagi Nabi melihat wanita yang digantungkan rambutnya di atas neraka sehingga mendidih otak di kepalanya. Jadi Jibril katakan ini adalah para wanita yang tidak menutup auratnya dari pandang lelaki yang bukan mahramnya. Jadi ini sekadar himbauan untuk kita. Nah, laki-laki kan kita punya ibu, punya adik perempuan, atau kita sendiri seorang wanita, maka jaga tutup aurat kita. Karena hadirin, Masya Allah, orang yang memperlihatkan auratnya tidak menutup auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, maka keadaannya seperti itu. Habis itu, selain itu, Masya Allah, ada juga Nabi menyaksikan lidahnya digantung di atas neraka, lalu dituangkan air panas ke dalam mulutnya. Maka Jibril katakan ini adalah wanita yang selalu menyakiti dan membentak suaminya. Lalu Jibril hadirin membawa Nabi ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Habis itu di langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika itu beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu hadirin adalah satu tempat di mana tempat malaikat melakukan tawaf.
Jadi setiap harinya ada 70.000 malaikat yang tawaf di sana. Habis itu sholat. Nah, jadi setiap malaikat hanya sekali saja memasuki daerah itu dan tidak pernah masuk lagi sampai hari kiamat. Habis itu hadirin, di Sidratil Muntaha Nabi menyaksikan keindahan panorama yang tiada tandingannya dan tidak dijumpai di tempat manapun. Jadi di Sidratil Muntaha ini pula Nabi SAW melihat malaikat Jibril dengan rupa yang asli. Karena hadirin, setiap Jibril ini turun ke bumi bertemu dengan Nabi, Jibril ini tidak menggunakan rupa yang aslinya. Nah, jadi bisa dilihat malaikat Jibril. Jadi dalam suatu hadis Bukhari dan Muslim hadirin, bahwa malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Di mana sayapnya ini hadirin, satu sayapnya itu jaraknya jarak langit ke bumi. Wah, ini luar biasa, besar sekali makhluknya. Jadi Masya Allah, Nabi juga hadirin menyaksikan keindahan Telaga Kausar. Bahkan Nabi sampai ke depan pintu gerbangnya surga. Jadi inilah hadirin keadaan yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Najm. Beliau masuk ke dalam surga. Di dalam surga beliau menyaksikan hal-hal yang menakjubkan, yang belum pernah beliau saksikan sebelumnya. Juga mendengar suara-suara yang belum pernah beliau dengar. Habis itu Nabi diajak juga melihat bagaimana keadaan neraka jahanam yang begitu mengerikan, berbagai macam penyiksaan, kengerian yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jeritan-jeritan ketakutan dan rintihan serta tangisan bercampur aduk dengan gelagak api neraka. Masya Allah, begitulah hadirin keadaannya. Dan seterusnya hadirin, Nabi SAW diangkat naik ke arsy-Nya Allah. Jadi disinilah puncak dari perjalanan beliau, yaitu pertemuan agung antara Nabi SAW dengan Allah secara langsung. Di sini hadirin, Nabi SAW tidak ditemani lagi oleh Jibril. Maka berpisahlah Jibril dengan Nabi. Jibril katakan, kalau selangkah saja aku maju ke depan, maka aku akan hangus terbakar, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah hadirin Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat. Yang awalnya hadirin, kita ini hadirin diperintahkan oleh Allah diberi sholat 50 waktu sehari semalam. Namun pada akhirnya sholat diwajibkan pada kita ini hanya 5 kali sehari saja semalam. Ini adalah hadiah teragung bukan saja pada diri Nabi, tetapi juga pada seluruh umat. Nabi katakan dalam suatu hadisnya, bahagianya Nabi dengan adanya perintah sholat ini. Nabi katakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin, katanya. Sholat ini mi'rajnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Jadi kalau dulu hadirin, kalau sahabat punya masalah, beliau bertanya dengan Nabi, mereka bertanya dengan Nabi, Nabi nanti mendapatkan wahyu. Maka umat akhir zaman nih hadirin, kalau ada masalah harus dengan sholat obatnya. Wasta'inu bis sabri was sholat. Jadi sholat ini hadirin adalah sarana mi'rajnya kita. Sekembalinya Nabi SAW ke Mekah hadirin, maka orang yang pertama kali ditemui oleh beliau adalah Ummu Hani binti Abu Thalib, itu sepupu beliau. Kemudian setelah subuh Rasulullah duduk di salah satu sudut masjid, di masjid Masjidil Haram. Lalu lewatlah Abu Jahal di hadapannya, ia bertanya untuk mencemoohnya. Kira-kira ada kabar apa hari ini? Nah, ada kabar barukah hari ini, kata Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW dengan bahagia menjawab, iya ada. Wah, Abu Jahal pun bertanya, apa itu, katanya. Maka Nabi katakan, aku telah diisrakan ke Baitul Maqdis. Maka Abu Jahal bertanya, kapan ke Baitul Maqdis? Tadi malam, kata Nabi. Maka
Abu Jahal pun kegirangan hadirin. Wah, seolah-olah dia dapat topik. Ya, kira-kira ini bisa jadi jurus jitu untuk memukul habis Nabi. Karena tidak mungkin rasanya. Karena kan Baitul Maqdis itu jauh sekali di Palestina. Jadi orang seandainya perjalanan pun hadirin itu 40 hari perjalanan. Dan waktu itu tidak ada teknologi kayak pesawat, itu enggak ada. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abu Jahal pun menawarkan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kira-kira maukah kamu menceritakan kisah ini kepada orang-orang? Nanti aku akan kumpulkan." Oh, kata Nabi, "Oke, silahkan." Maka Abu Jahal pun kegirangan. Jadi dia teriak-teriak, "Wahai orang Quraisy, berkumpullah. Wahai orang Quraisy, berkumpullah." Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpullah orang-orang Quraisy. Lalu Abu Jahal berkata kepada Nabi, "Ayo Muhammad, beritahukan kepada kaummu apa yang telah kau beritahukan kepadaku." Maka Rasulullah pun menceritakan hadirin apa yang beliau alami. Maka di antara mereka pun bertepuk tangan, ada yang bersiul-siul mencemoohnya. Kemudian mereka meminta Rasulullah untuk menjelaskan kepada mereka tentang rincian bagaimana keadaan Baitul Maqdis itu. Karena mereka pikir hadirin perkara ini akan menyulitkan oleh Nabi kalau Nabi ini berdusta. Maka seketika hadirin Nabi menceritakan. Jadi Allah pun memberikan ilham kepada Nabi. Berdirilah beliau di Hijr Ismail. Lalu beliau menceritakan dengan rinci keadaan Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ilham. Nabi dengan berdiri di Hijr Ismail terbayang oleh Nabi bagaimana keadaan Baitul Maqdis. Jumlah tiangnya berapa dan semua apapun yang bisa dilihat. Jadi Nabi ceritakan dengan detail hadirin bagaimana keadaan Baitul Maqdis. Tapi yang namanya orang-orang musyrik, dia tetap ingkar, bahkan semakin mengolok-olok. Jadi orang musyrik bertambah kemusyrikannya, dan orang beriman bertambah keimanan mereka, walaupun ada yang kemudian ragu menjadi murtad. Ini ujian berat. Habis itu hadirin, Masya Allah, salah seorang sahabat, Abu Bakar Siddiq, ini ketika disampaikan cerita tentang Isra Mi'rajnya Abu Jahal, maka Abu Bakar Siddiq langsung berkata, "Kalau Rasulullah yang cerita, ini pasti benar. Aku akan percaya," katanya 100%. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan bagaimana pasca kepulangan Rasulullah SAW setelah Isra Mi'raj. Jadi beliau diberi hadiah oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjumpa langsung memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama katakan kenikmatan paling tinggi hadirin baik di dunia maupun di akhirat adalah memandang wajah Sang Khalik. Tetapi hadirin Rasulullah SAW bukanlah orang yang egois. Setelah beliau memandang wajahnya Allah, mendapatkan perintah sholat, beliau pulang menceritakan, membawa perintah sholat itu kepada kita semua, kepada para sahabatnya, hingga sampai kita hari ini hadirin. Dengan keadaan seperti ini hadirin, kita yakin dan percaya bahwasanya Rasulullah ini tidak egois sama sekali. Seandainya beliau egois, tinggal saja beliau nanti langsung di surga. Tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang paling bijaksana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat akhir zaman, kita meneladani bagaimana perilaku beliau. Maka yang terpenting bagi kita nih hadirin sebagai umat akhir zaman ini, pekerjaan kita tidak hanya beribadah saja, tapi kita juga harus berdakwah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan kita mengajak orang taat kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita dakwahkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intisai daripada Isra Mi'raj juga perintah sholat. Maka jangan sampai hadirin
sekali kita tinggalkan sholat. Ini momen bulan Ramadan, maka kita sholat kita jaga. Yang masih ada kesempatan tarawehlah di musola atau di masjidnya. Yang masjidnya sudah di lockdown, ditutup, maka banyak beristighfar kepada Allah, kita ikuti fatwa ulama, sholat di rumah bersama anggota keluarga kita. Ini dari saya, ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi. Kita sama-sama tutup dan kafaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.